Oh, Mangga. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Di hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama walaupun melalui tatap muka atau Zoom ya. Mungkin di sini ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan kepada kalian, yaitu sekarang materinya mengenai lempar cakram. Sebelumnya Bapak akan cek dulu, jangan ada yang off cam ya, harus on semua. Nanti Bapak lihat kalau ada yang off cam nanti sama Bapak ditanya. Nah, mungkin kita langsung saja lanjut ke materi. Untuk materinya bisa bantu di share screen oleh Saudara Nopal. Iya Pak, siap Pak. Nah, yang pertama mengenai cabang lempar cakram. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian lempar cakram. Lempar cakram itu sendiri merupakan salah satu cabang olahraga atletik melempar, sama seperti tolak peluru. Letak perbedaan antara keduanya yaitu pada alat yang digunakan, di mana lempar cakram menggunakan cakram dan atlet harus melempar maksimal sebanyak 3 kali dalam setiap pertandingan untuk memperoleh jarak lempar terjauh pada lapangan khusus lempar cakram dengan aturan yang berlaku. Nah, olahraga ini sudah banyak diperlombakan baik di dunia ataupun di negara Indonesia. Jadi lempar cakram dapat dimainkan menggunakan alat-alat yang bisa dimodifikasi juga nantinya. Nah, untuk sejarahnya sendiri, lempar cakram pada awalnya bukanlah sebuah cabang olahraga, tetapi hanya aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari demi bertahan hidup pada masa berburu dan meramu. Bahkan hingga saat ini, olahraga ini sudah dipertandingkan sejak abad ke-5 sebelum Masehi, yang mana olahraga ini merupakan salah satu olahraga tertua di Yunani. Hal ini ditandai dengan adanya peninggalan patung kuno seorang lelaki yang memegang cakram dalam posisi akan melempar, yakni patung tersebut dinamakan patung Miron Discobulus yang diabadikan di sana. Nah, lanjutannya, lempar cakram merupakan olahraga yang selalu ada dalam setiap ajang olahraga internasional seperti Olimpiade. Nah, tak hanya itu, lempar cakram merupakan olahraga yang menjadi ikon sejak Olimpiade modern yang diadakan pertama kali pada tahun 1896. Nah, untuk gambarnya mungkin tidak ditampilkan ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum melanjut ke materi selanjutnya, apakah sudah paham untuk materinya? Alhamdulillah sudah Pak. Oh, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Oh, tidak ada ya, biar Bapak langsung selanjutkan saja. Nah, selanjutnya, semenjak runtuhnya kejayaan Eropa kuno, olahraga ini dulu itu sempat menghilang di dalam kehidupan. Nah, hanya menjadi cerita dalam narasi sejarah pada waktu itu. Namun ditemukan kembali oleh Christian Jos Pohlarus bersama muridnya pada tahun 1870 melalui riset sejarah yang panjang. Dalam penelitian tersebut,
JOS tak hanya meneliti tentang olahraga lempar cakram, namun juga menggali teknik yang dipergunakan atlet lempar cakram di masa lalu dan kemudian direset dan seterusnya dipublikasikan kepada masyarakat pada tahun itu. Nah, waktu itu belum ada olimpiade ataupun pertandingan-pertandingan layaknya seperti hanya zaman modern seperti sekarang. Nah, ketika dilaksanakannya pun olimpiade modern pertama, olimpiade lempar cakram hanya diikuti oleh kaum laki-laki saja. Namun pada akhirnya pertandingan ini dapat diikuti oleh kaum perempuan pada tahun 1928 dan masuk dalam ajang olimpiade. Nah, kita akan langsung masuk kepada gaya lempar cakram. Nah, untuk gaya lempar cakram sendiri, yang pertama itu ada lempar cakram gaya samping. Gaya yang pertama adalah gaya samping, di mana atlet menghadap ke samping pada saat persiapan. Umumnya saat menggunakan gaya ini, para atlet menghadap ke samping kanan. Hal ini karena sebagian atlet lempar cakram menggunakan tangan kanan untuk melempar. Jadi jikalau ada yang menggunakan tangan kiri, kita menghadapnya ke kiri. Nah, saat menggunakan gaya ini, terdapat dua ancang-ancang yang bisa diambil oleh atlet lempar cakram, yaitu membuat ayunan dari arah samping ke depan beberapa kali. Jadi seperti ini. Set. Nah, kemudian atlet mengukur sudut dan barulah kemudian ia melepaskan cakram sejauh mungkin ke depan. Nah, untuk melemparnya pun harus diperhatikan seperti teknik memegangnya harus benar. Nah, nanti akan dibahas di slide berikutnya untuk teknik memegangnya. Nah, kemudian untuk lanjutan cakram gaya belakang adalah atlet yang menggunakan gaya ini mempunyai sebuah keuntungan tersendiri karena para atlet memiliki jarak yang lebih luas saat ingin menciptakan momentum, sehingga akan mempunyai lemparan yang lebih jauh karena logikanya kalau kita menggunakan ayunan lebih dalam, kita menggunakan badan memang akan semakin keras kita melempar. Nah, walaupun begitu ternyata memang gaya ini lebih sulit digunakan daripada gaya samping dan memiliki resiko yang lebih besar. Karena pada saat atlet menghadap ke belakang, ia tidak dapat menentukan titik lempar sebaik yang ada pada gaya sisi samping. Nah, kemudian kita akan masuk ke teknik dasar lempar cakram. Nah, yang pertama teknik memegang cakram. Cakram itu diletakkan di telapak tangan kiri supaya mudah untuk memegangnya. Kalian bisa mencoba sendiri. Nah, kemudian tangan kanan diletakkan di atas cakram bagian tengah. Jadi analoginya seperti ini ya, berhubung di sini tidak ada piringnya, jadi pakai buku saja. Ini anggap saja sebuah cakram ini disimpan di tangan kiri seperti ini, dan tangan kanan diletakkan di atas cakram di bagian tengah. Nah, renggangkan keempat jari untuk menutup bagian pinggir cakram seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian tekan ibu jari bebas di mana saja pada cakram. Lakukan latihan ini sebaik mungkin sehingga Anda terbiasa untuk memegang cakram dan nantinya tidak akan kaku saat melakukan praktek di lapangan. Nah, lanjutannya ada yang kedua, teknik awalan lempar cakram, yaitu yang pertama ada badan berdiri menghadap ke arah samping dengan kedua kaki dibuka
bahu. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau misalkan tangan kanan yang akan ingin melempar, jadi mengharapnya ke kanan, kalau ke kiri jadi sebaliknya. Nah, fokuskan gerakan pada awalan berjalan dengan baik. Kemudian diikuti dengan ayunan cakram ke arah samping kanan, belakang, dan kiri secara berulang-ulang. Kemudian putar badan secara cepat. Putaran terhadap bagian bawah tubuh mendahului bagian atas tubuh. Nah, ini pun harus lebih diperhatikan lagi untuk menguasai teknik awalan lempar cakram ini. Karena nantinya akan sangat mempengaruhi hasil dalam kita melempar cakram tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada teknik melempar cakram. Nah, ini tak kalah harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Yang pertama ada tolakan pada kaki kanan agar panggul dapat diangkat ke atas. Selepas itu, dorong kaki kanan ke arah depan dan atas. Nah, badan dicondongkan ke arah kanan dan diputar ke arah kiri, diikuti dengan putaran gerakan pinggul ke kiri juga. Kemudian setelah itu, tumpukan badan kepada kaki kiri, letakkan badan ke arah lemparan penuh, kemudian lempar cakram ke arah depan atas. Setelah itu, lemparkan cakram dengan sudut 90 derajat setinggi dagu searah dengan jarum jam. Lepaskan cakram pada saat berada di muka bahu dan dorong menggunakan jari telunjuk. Lemparan dinyatakan gagal apabila cakram telah dilemparkan sebelum mencapai muka bahu. Nah, tetapi jika pelepasan cakram terlambat, maka hasil dari lemparannya akan keluar dari daerah lemparan serta hasil yang tidak memuaskan. Cakram dilepaskan dengan posisi badan condong ke arah depan, fokus pandangan ke arah lemparan atau depan. Nah, yang selanjutnya mungkin ada sikap akhir lempar cakram. Untuk awalannya yaitu pindahkan kaki kanan ke arah depan dan kaki sedikit ditekuk. Nah, karena ini juga banyak kalau misalkan pemula kakinya itu jadi jagreg, kalau bahasa Sundanya mah tidak pada ditekuk, jadi kaku. Jadi susah melangkah ke depan. Ini hilang screen-nya. Kepada Saudara Dion, ini Bapak tidak bisa melihat screen-nya, hilang. Iya Pak, baik sebentar Pak. Nah, lanjut lagi ya. Mungkin tadi ada kendala jaringan ya. Karena di sini sedang hujan lebat, jadi biasalah jaringannya rada-rada begitu. Nah, kita kembali lagi ke materi. Tadi ada sikap akhir lempar cakram, pindahkan kaki kanan ke arah depan dan kaki sedikit ditekuk. Sudah saya jelaskan, harus benar-benar ini diperhatikan karena kalau tidak ditekuk, cakram yang dilempar tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, saat ditekuk, selanjutnya hal tersebut mencegah agar badan tidak keluar dari daerah lingkarannya yang telah ditetapkan. Arahkan pandangan fokus menuju jatuhnya cakram serta letakkan kaki kiri
di belakang. Nah, kalau misalkan yang melemparnya ke tangan kiri berarti kaki kanan yang di belakang. Nah, selanjutnya posisikan badan berdiri seperti semula serta keluar dari lingkaran hingga melewati bagian belakang. Jangan keluar dari lingkaran dengan cara lari ataupun melompat. Nah, selanjutnya kita masuk ke ukuran cakram. Untuk putra, cakram tersendiri memiliki berat yaitu 2 kg dengan garis 219 sampai 221 mm, kurang lebih seperti mangkok plastik ya. Kalau misalkan Anda mempunyai piring plastik di rumah, bisa dicoba untuk pengaplikasiannya kepada piring tersebut. Kurang lebih sebesar itulah. Kalau misalkan ada sedikit kurangnya, anggap saja untuk sebagai latihan piringnya. Jadi Anda dapat sedikitnya mengenal bagaimana cakram itu seperti apa kalau misalkan Anda belum sama sekali memegang cakram. Nah, untuk putri memiliki berat cakram yaitu 1 kilogram. Bentar ya, ini screen-nya hilang lagi. Ini ada sedikit gangguan jaringannya di sininya, jadi hilang terus. Kita akan menunggu screen-nya. Ini di kalian muncul tidak screen-nya? Soalnya di sini mah nggak ada, nggak muncul. Belum ada, Pak. Ditunggu saja ya. Mungkin ada kendala jaringan. Ya, sambil menunggu screen-nya ada kembali, mungkin ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan saja ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang materi yang sudah dijelaskan. Bagaimana Saudara Nopal, apakah kendalanya sudah teratasi? Oh, ini ada Dion. Sebentar. Dion, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dion Sudibyo dari kelas B. Begini, Pak. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak mengenai sedikitnya teknik ya, dan juga persiapan terakhir dari teknik tersebut. Nah, saya juga pernah melihat gitu dari perlombaan-perlombaan sebelumnya. Mungkin saya pernah lihat di YouTube juga bahwasannya dari sikap terakhir itu ada juga yang melewati dari lingkaran, melempar dari lingkaran orang tersebut gitu. Apakah itu termasuk dihitung untuk penilaiannya dari lemparan cakram tersebut atau tidak, Pak? Jika memang, eee, tidak, itu kenapa gitu, Pak, bisa terjadi seperti itu? Mungkin seperti Oh, pertanyaannya bagus, Saudara Dion ya. Mungkin untuk hal itu, maksud Dion tadi melewati garis yang sudah ditentukan ya lemparannya. Melewati garis. Nah, untuk itu sudah saya jelaskan. Kalau misalkan kita melewati garis yang sudah ditetapkan, itu poin tidak dihitung karena si garis tersebut
menentukan kaki harus berada sebelum garis tersebut. Kalau misalkan melewati garis yang sudah ditetapkan, itu otomatis tidak dihitung poinnya, Saudara Dion, begitu. Ya, sudah jelas ya, Saudara Dion? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Sangat jelas. ya, baik. Untuk ini selanjutnya masih belum muncul ya ininya, share screen-nya. Masih ada kendala jaringan mungkin dari provider provider yang mengatur share screen-nya. Jadi ditunggu saja. Sebentar ya, akan Bapak cek dulu barangkali ini kendalanya di jaringan ataukah seperti apa. Nah, ini sudah sebentar ya. Untuk mengefektifkan waktu ya, soalnya ini di waktu juga ini sekitar waktunya sekitar 7 menit lagi. Lanjut, tadi untuk Putri memiliki berat cakram yaitu 1 kg dengan garis tengah 180 sampai 182 mm. Nah, untuk lemparan cakram, lapangan lempar cakram sendiri yang digunakan bisa teman-teman lihat di PPT ya, itu lapangannya seperti itu. Untuk ukuran-ukurannya sudah tertera di PPT. Nah, kemudian area lempar dalam lapangan itu lempar cakram memiliki bentuk persegi dengan lingkaran yang berada tepat di tengah, di mana para atlet akan melempar cakram di bagian lingkaran tersebut. Nah, lingkaran tersebut sedikit lebih rendah, 5 cm dari permukaan, terbuat dari logam setebal 5 mm yang dilapisi semen agar tidak licin. Diameternya adalah sekitar 2,5 meter. Nah, terdapat jaring yang tinggi yang dipasang pada sisi kanan dan kiri. Kemudian, titik tengah lingkaran merupakan poros yang diambil sudut mengarah ke depan sebesar 34, 9, dan 92 derajat dari garis tengah. Nah, selanjutnya bisa dilanjut, Saudara Nopal, slide-nya. Nah, untuk slide, mungkin ini slide terakhir mungkin ya. Ada peraturan lempar cakram. Untuk juri sendiri bertugas untuk mengambil para peserta serta mengawasi gerakan-gerakan kaki peserta yang mengalami kesalahan seperti mungkin tadi yang ditanyakan Saudara Dion ya, yang misalkan kalau ada yang melewati garis itu akan dinyatakan tidak masuk ya, Saudara Dion. Nah, yang juri 2 itu bertugas sebagai pengawasan gerakan kaki peserta yang salah pada sisi lingkaran. Kemudian juri 3 bertugas untuk menempatkan alat pengukur sesudah bendera penanda tempat jatuhnya cakram disematkan. Juri 4 dan juri 5, tugas dari keduanya yaitu mengambil tempat jatuhnya cakram yang paling dekat. Nah, lanjut ke aturan dalam bermain. Lapangan dan cakram yang digunakan tergantung dengan situasi. Apabila berskala internasional, maka ukuran dan cakram harus menggunakan ukuran standar yang ditetapkan IAAF. Lempar cakram
menggunakan 5 orang wasit, atlet lempar cakram dilarang untuk keluar dari lingkaran setelah berada pada posisi siap dan sebelum menyelesaikan lapangan. Atlet lempar cakram dilarang untuk menginjak bagian lingkaran ketika melakukan lemparan. Nah, ini mungkin dapat melengkapi jawaban dari yang tadi ditanyakan oleh saudara Dion ya. Nah, mungkin ini ya di akhir materi untuk mengefektifkan waktu, langsung saja siapa yang ingin bertanya lagi silahkan Bapak buka satu pertanyaan. Oh, ada saudara Sipa, silahkan Sipa Fajriah ya dari kelas B. Ya silahkan Sipa. Izin bertanya, Pak. Ya. IAAF itu apa sih? Apakah suatu kumpulan atau apa gitu? IAAF tuh? Oh, ya baik. Bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi IAAF itu merupakan singkatan dari Internasional Federasi Atletik. Disingkat IAAF adalah Badan Pengelola Internasional dibentuk olahraga atletik. Badan ini didirikan pada Kongres pertama tahun 1912 di Stockholm, Swedia sebagai Federasi Atletik Amatir Nasional. Jadi IAAF itu adalah sebuah ikatan yang di dalamnya itu sebagai penganut atletik. Ya, seperti itu sih, Pak. Oh gitu ya Pak. Baik, mengerti Pak. Ya, baik ya. Ini tersisa 2 menit. Sekitar 2 menit saja. Mungkin sebelum itu nanti Bapak akan share PPT-nya ya kepada kalian di grup. Barangkali ada yang mau PPT-nya nanti Bapak share. Nah, ini sisa waktu kurang lebih 1,5 menit. Bapak sudahi saja pertemuan kali ini. Sebelum materi ditutup, kita melakukan berdoa bersama-sama agar materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, berdoa dalam hati dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, nanti jangan lupa absen ya. Nanti Bapak kirimkan linknya. Nanti sama kode absennya nanti Bapak kirimkan. Ya, baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima baik. kasih Pak.